wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BIMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD, dan Ibu Mata Kuliah Pengantar Studi Islam, Ibu Salama Eka Susanti MSI, dan teman-teman yang saya cintai. Saya akan menjelaskan tentang cara mempelajari Islam lewat pendekatan sejarah dan juga dua pendekatan lainnya, yaitu pendekatan budaya dan pendekatan antropologi. Nah, Islam itu agama yang luas, tidak hanya soal ibadah dan hukum. Agar kita bisa benar-benar paham, kita itu perlu untuk melihat Islam dari berbagai sudut. Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu antropologi, yaitu dilihat bagaimana Islam dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu budaya, dilihat bagaimana Islam berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga yaitu historis, dilihat bagaimana Islam berkembang dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pendekatan antropologi. Nah, pendekatan ini mempelajari bagaimana orang-orang menjalankan Islam dalam kehidupan sosial mereka. Contohnya, di Jawa, Clifford Geertz membagi umat Islam menjadi 3. Yang pertama yaitu santri, yaitu yang taat beribadah dan mengikuti aturan agama. Yang kedua yaitu abangan, yaitu menggabungkan Islam dengan tradisi lama. Yang ketiga yaitu priai, yaitu kelompok bangsawan yang mengamalkan Islam dengan cara yang lebih halus dan berbudaya. Intinya Islam itu di satu tempat bisa berbeda-beda cara pelaksanaannya tergantung masyarakatnya. Yang kedua yaitu pendekatan budaya. Nah, pendekatan ini itu melihat bagaimana Islam menyatu dengan budaya lokal. Contohnya, di Indonesia, Wali Songo menyebarkan Islam lewat kesenian dan tradisi, seperti wayang dan gamelan. Nah, budaya lokal ini tidak dihilangkan, tapi diubah sesuai nilai-nilai Islam. Contoh lainnya itu seperti ziarah kubur, tahlilan, selamatan, dan arsitektur masjid yang menyesuaikan budaya setempat. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan historis. Nah, pendekatan ini itu melihat perkembangan Islam dari masa ke masa. Nah, kita itu belajar bagaimana Islam itu mulai dari zaman Nabi, lalu menyebar ke berbagai daerah dan mengalami perubahan sesuai zaman dan tempat. Contohnya yaitu pada masa Abbasiyah. Nah, Islam itu berkembang karena bertemu dengan ilmu filsafat Yunani. Sementara di Indonesia, Islam itu berkembang bersama budaya Nusantara. Menurut Fazlur Rahman, pendekatan ini penting supaya kita tahu kenapa ajaran Islam bisa berubah-ubah sesuai zaman dan tempatnya. Nah, kesimpulannya dari ketiga pendekatan ini itu saling membantu. Nah, antropologi sendiri itu untuk melihat Islam di kehidupan sehari-hari, sementara budaya itu untuk melihat bagaimana Islam dan tradisi bisa berjalan bersama. Sementara sejarah ini sendiri untuk memahami bagaimana Islam berkembang dari dulu sampai sekarang. Dengan gabungan 3 pendekatan ini, kita itu bisa lebih paham dan bijak dalam memahami Islam. Ini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.